Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen ISC Cinarunisa MPD dan teman-teman yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya sendiri Sustiani Mutiara bersama rekan saya Siska Wulandari, Sri Sumari, dan Tiah Mutia. Untuk kali ini kami akan menjelaskan tentang alat penilaian dalam pengembangan moral anak usia dini. Yang pertama, terdapat pengertian, fungsi, dan tujuan penilaian. Penilaian adalah proses penyematan atribut atau dimensi atau kuantitas berupa angka, huruf terhadap hasil asesmen dengan cara membandingkannya terhadap suatu instrumen standar tertentu. Hasil dari penilaian berupa atribut, dimensi, kuantitas tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi. Evaluasi adalah proses pemberian status atau keputusan atau klasifikasi terhadap suatu hasil asesmen dan penilaian. Tujuan dilakukannya penilaian, asesmen, dan evaluasi pembelajaran adalah 1. Memantau perkembangan proses pembelajaran mahasiswa. 2. Memantau perkembangan proses pembelajaran murid. Yang kedua, mengecek pemenuhan terhadap capaian pembelajaran dan memberikan nilai atas proses dan hasil pembelajaran mahasiswa. 3. Memperoleh umpan balik sebagai bagian dari siklus perbaikan berkelanjutan bagi siswa dalam rangka perbaikan pembelajaran. 4. Wahana kontrol kualitas lulusan dalam artian bahwa melalui asesmen capaian pembelajaran dapat dipastikan seluruh lulusan suatu program studi telah memenuhi standar minimal yang telah ditentukan. 5. Penunjang akuntabilitas institusi, yaitu sumber informasi terkait proses dan hasil pembelajaran kepada pemangku kepentingan terkait. Adapun fungsi penilaian, yaitu alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran. Dengan fungsi ini, maka penilaian harus mengacu pada rumusan-rumusan tujuan pembelajaran sebagai penjabaran dari kompetensi mata pelajaran. Yang kedua, umpan balik bagi perbaikan proses belajar dan mengajar. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup dan prinsip penilaian. Penilaian proses dan hasil kegiatan belajar anak mencakup semua aspek perkembangan yang dirumuskan dalam kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lingkup perkembangan sesuai tingkat usia anak meliputi aspek nilai agama, moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosio-emosional, dan seni. Aspek perkembangan ruang lingkupnya, pertama nilai agama dan moral, kemampuan mengenal nilai agama yang dianut, mengerjakan ibadah, berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, sportif, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengetahui hari besar agama, menghormati dan toleran terhadap agama lainnya. Kedua, fisik motorik. Terdapat 3 bagian. Yang pertama, motorik kasar, yang mencakup kemampuan gerak tubuh secara terkoordinasi, lentur, seimbang, lincah, lokomotor, non-lokomotor, dan mengikuti aturan. Kedua, motorik halus, mencakup kemampuan dan ketentuan menggunakan jari dan alat untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk. Ketiga, kesehatan dan perilaku keselamatan, mencakup berat badan, tinggi badan, lingkar kepala sesuai usia, serta kemampuan perilaku hidup bersih, sehat, dan peduli terhadap keselamatannya. Yang ketiga dari bagian ruang lingkup aspek perkembangan yaitu kognitif. Belajar dan pemecahan masalah, mencakup kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara fleksibel dan diterima sosial serta mendapatkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru. Berpikir logis, mencakup berbagai perbedaan, klasifikasi, pola, berinisiatif, berencana, dan mengenal sebab akibat. Berpikir simbolik, mencakup kemampuan mengenal, menyebutkan, dan menggunakan konsep bilangan, mengenal huruf, serta mampu mempresentasikan berbagai benda dan imajinasinya dalam bentuk gambar. Yang keempat, bahasa. Memahami bahasa reseptif, mencakup kemampuan memahami cerita, perintah, aturan, menyenangi, dan menghargai bacaan. Lalu mengekspresikan bahasa, mencakup kemampuan bertanya, menjawab pertanyaan, berkomunikasi secara lisan,
menceritakan kembali yang diketahui, belajar bahasa pragmatik, mengekspresikan perasaan, ide, dan keinginan dalam bentuk coretan. Selanjutnya keaksaraan mencakup pemahaman terhadap hubungan bentuk dan bunyi huruf, meniru bentuk huruf serta memahami kata dalam cerita. Yang kelima yaitu sosioemosional. Kesadaran diri kesadaran diri terdiri atas memperlihatkan kemampuan diri, mengenal perasaan sendiri dan mengendalikan diri serta mampu menyesuaikan diri dengan orang lain. Rasa tanggung jawab untuk diri dan orang lain mencakup kemampuan mengetahui hak-haknya, mentaati aturan, mengatur diri sendiri, serta bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan sesama. Perilaku prososial mencakup kemampuan bermain dengan teman sebaya, memahami perasaan, merespon, berbagi, serta menghargai hak dan pendapat orang lain, bersikap kooperatif, toleran, dan berperilaku sopan. Yang terakhir yaitu seni, kemampuan mengeksplorasi dan mengekspresikan diri, berimajinasi dengan gerakan, musik, drama, dan beragam bidang seni. Seni rupa, kerajinan, serta mampu mengapresiasi karya seni, gerak dan tari, serta drama. Penilaian di PAUD dapat dilakukan melalui dua pendekatan proses dan pendekatan hasil. Apa itu pendekatan proses? Yaitu penilaian dengan pendekatan proses sebagai upaya pengumpulan data yang dilakukan dengan menilai segala sesuatu yang dilakukan anak selama kegiatan belajar berlangsung. Misalnya, dalam kegiatan melipat, dapat diukur kemajuan kemampuan anak mengontrol koordinasi gerak motorik halus. Yang kedua yaitu pendekatan hasil penilaian dengan pendekatan hasil sebagai upaya pengumpulan data yang dilakukan dengan menilai suatu yang diperoleh atau ditunjukkan anak sesudah kegiatan belajar setelah dilakukan. Sujana 2005 menyatakan bahwa penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil belajar yang dicapai anak dengan kriteria tertentu. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penilaian hasil belajar anak usia dini. Penilaian hasil belajar anak pada jenjang PAUD berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, mendidik. Proses dan hasil penilaian dapat dijadikan dasar untuk memotivasi, mengembangkan, dan membina anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang kedua, berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk mendapat gambaran tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang ketiga, objektif. Penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Tidak dipengaruhi subjektivitas penilai sehingga menggambarkan data atau informasi yang sesungguhnya. Ketiga, akuntabel. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, transparan. Penilaian dilakukan sesuai dengan prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh orang tua dan semua pemangku kepentingan yang relevan. Selanjutnya, sistematis. Penilaian dilakukan secara teratur dan terprogram sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan menggunakan berbagai instrumen. Selanjutnya, menyeluruh. Penilaian mencakup semua aspek pertumbuhan dan perkembangan anak, baik sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Penilaian mengakomodasi seluruh keragaman budaya, bahasa, sosial, ekonomi, termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir yaitu bermakna. Hasil penilaian memberikan informasi yang bermanfaat bagi anak, orang tua, guru, dan pihak lain yang relevan. Selanjutnya yaitu karakteristik penilaian anak usia dini. Dalam BITI Masitoh 2000 memberikan pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penilaian selama proses pembelajaran oleh guru. Pedoman yang dimaksud ialah pertama, penilaian harus dikaitkan dengan kurikulum untuk mendapatkan hasil evaluasi yang tepat, sasaran dan tidak menyimpang dari tujuan, maka pelaksanaan evaluasi harus terkait dengan kurikulum. Yang kedua, hasil penilaian harus dimanfaatkan untuk kepentingan anak, bukan sekedar angka atau ungkapan deskriptif yang tidak bermakna dan tidak dimiliki manfaat untuk kemajuan anak itu sendiri. Yang ketiga, penilaian harus mencakup seluruh aspek perkembangan anak. Yang keempat, penilaian melibatkan observasi yang teratur dan periodik
dari anak dalam berbagai keadaan yang menggambarkan tingkah laku anak setiap saat. Yang kelima, penilaian didasarkan pada prosedur yang menggambarkan kegiatan anak secara khusus dan menolak pendekatan yang menempatkan anak dalam situasi yang dibuat-buat. Yang keenam, penilaian menggunakan suatu alat dan prosedur yang tersusun seperti koleksi karya anak, catatan observasi, dan sistematis. Yang ketujuh, penilaian harus mengakui perbedaan individual anak. 8. Penilaian tidak mengabaikan kenyamanan psikologis anak, baik perasaan maupun harga dirinya. 9. Penilaian harus mendukung hubungan orang tua dan anak. 10. Penilaian adalah suatu komponen esensial dari peran guru. Guru adalah penilai utama. 11. Penilaian menunjukkan keunggulan dan kemajuan anak. 12. Penilaian adalah suatu proses kolaboratif yang melibatkan anak dan guru dan orang tua, sekolah dan masyarakat, dan informasi dari penilaian diberikan kepada orang tua dengan bahasa yang dapat dipahami oleh mereka. 13. Penilaian mendorong anak untuk berpartisipasi dalam menilai dirinya. 14. Informasi tentang setiap perkembangan dan belajar anak dikumpulkan dan dicatat secara sistematis untuk merencanakan pembelajaran serta untuk berkomunikasi dengan orang tua. 15. Ada suatu proses yang teratur untuk informasi yang dibagikan antara guru dan orang tua tentang pertumbuhan, perkembangan, dan penampilan anak yang memberikan informasi deskriptif yang bermakna dan tidak dalam bentuk angka. Adapun teknik evaluasi di PAUD, yang pertama dengan observasi, pengamatan, proses memperhatikan seorang anak dalam melakukan suatu kegiatan atau melakukan permainan tanpa mencampuri kegiatan anak tersebut. Yang kedua, catatan anekdot adalah proses mendokumentasikan kegiatan atau perilaku yang teramati berupa catatan ringkas. Yang ketiga, daftar checklist merupakan cara yang cepat dan mudah untuk mengukur keberadaan tingkah laku khusus anak. Terus, analisis gambar anak. Dalam mengevaluasi gambar anak, guru dapat melakukan dengan cara mengumpulkan gambar-gambar anak yang pernah dibuat dan melihat perkembangan dari hari ke hari. Selanjutnya, analisis foto, VCD, dan audio tape. Dengan metode ini, guru akan mendapatkan informasi yang sangat menarik dan bermanfaat berdasarkan data visual. Yang terakhir yaitu percakapan atau wawancara dengan anak. Patmonodewo 1998 mengatakan bahwa percakapan adalah metode penilaian dilakukan melalui bercakap-cakap atau wawancara antara anak dengan guru baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang terakhir yaitu macam-macam strategi perencanaan penilaian dalam pengembangan moral anak usia dini. Untuk mengekspresikan proses kegiatan belajar, guru perlu melakukan penilaian atau evaluasi. Penilaian perlu dilaksanakan agar guru TK mendapat umpan balik tentang kualitas keberhasilan dalam kegiatan anak yang diarahkan untuk pengembangan perilaku dan moralitas secara keseluruhan. Penilaian yang dilakukan guru merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan belajar, baik yang menggunakan metode bercakap-cakap, bercerita, maupun bermain peran. Tanpa adanya penilaian, tidak dapat diketahui secara rinci apakah tujuan pengembangan aspek perilaku dan moralitas anak dapat dicapai secara maksimal. Hasil penilaian kualitas keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran tersebut memberikan masukan kepada guru untuk membuat keputusan pembelajaran dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan metode tersebut di masa yang akan datang. Dapat disimpulkan bahwa penilaian adalah proses penyematan atribut atau dimensi terhadap hasil asesmen dengan cara membandingkannya terhadap suatu instrumen standar tertentu, dan terdapat beberapa prinsip penilaian yang dapat diterapkan di anak usia dini. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.